Bahaya bagi domba itu dua. Binatang buas dan pencuri. Itu nampak di dalam Yohanes 10 ayat 8. 10-12 ada kata pencuri dan perampok ayat 8. Ayat 10 ada kata pencuri. Lalu ayat 12 ada kata serigala. Pencuri, perampok, serigala. Ini ancaman bagi domba. Dan ingat, domba, tadi saya bilang domba itu binatang paling bodoh. Tapi domba juga adalah binatang yang sama sekali tidak punya alat pertahanan. Alat pertahanan diri. Dia tidak punya. Dan karenanya dia terlalu mudah dimangsa. Perhatikan kata-kata dari Clark. Tidak ada makhluk yang lebih tidak mempunyai pertahanan daripada domba. Dan yang lebih terbuka untuk dimangsa oleh anjing-anjing dan binatang-binatang liar. Bahkan burung-burung di udara dapat menghancurkan mereka. Saya tahu bahwa burung-burung gagak sering berusaha menghancurkan anak-anak domba dengan mencungkil mata mereka. Dalam mana jika mereka berhasil, karena makhluk itu tidak bisa melihat kemana dia pergi dan dengan cepat menjadi mangsa dari penghancurnya. Burung gagak lihat domba, hantam matanya. Begitu domba sudah mata buta tidak tahu mau kemana, maka domba itu akan jadi mangsa dari burung-burung gagak. Bahaya bagi domba. Ancaman yang membinasakan mereka selalu bisa. Dan karena itulah maka gembala diperlukan. Tanpa gembala, domba pasti binasa. Sama seperti itu, kita juga butuh gembala. Yang tanpa dia menjaga kita dan melindungi kita, kita pasti binasa. Karena itulah maka Daud mengatakan dalam lembah kekelaman sekalipun, dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta, gada tongkatnya itu menghibur. Maka gembala itu menjamin keamanan. Demikian domba-domba Tuhan tidak bisa dibinasakan oleh lawan-lawannya, yakni dunia dan penguasa dunia ini, yakni iblis. Kita bersyukur gembala kita yang agung. Gembala kita, yakni Yesus Tuhan kita, menjaga dan berikan keamanan kepada kita sehingga kita tidak binasa. Bagaimana dia berikan keamanan pada kita supaya tidak binasa? Ayat 27 sampai 29. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus pegang. Ayat 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dari tanganku, sekarang tangan Bapa. Berarti orang percaya domba Tuhan sebenarnya ada dua tangan yang pegang dia. Tangan Yesus, tangan Bapa. Ayo. Kalau dua tangan ini pegang, siapa bisa kasih keluar? Mau lalarkan nyamuk kah, apakah? Tidak akan bisa. Satu setan dua binatang, atau satu binatang dua setan. Tidak akan pernah bisa merebut domba-domba Tuhan dari dua tangan yang maha kuasa. Bukankah itu keamanan luar biasa? Jaminan luar biasa. Tentang ayat ini, saya kutip kata-kata Pendeta Budi Asali. Ada beberapa kata atau istilah yang harus diperhatikan, ditekankan dari ayat ini. Pertama, hidup yang kekal. Kalau keselamatan bisa hilang, kalau orangnya meninggalkan iman atau murtad, maka hidup yang diberikan pada saat seorang percaya pada Kristus bukan hidup yang kekal, tapi hidup yang bersyarat. Dia hidup asal meninggalkan iman atau asal tidak meninggalkan iman atau tidak murtad. Kedua, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ini lagi-lagi satu jaminan yang luar biasa kuatnya. Tiga, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini pasti mencakup setan atau nabi palsu atau alat setan atau orang manapun yang digunakan oleh setan untuk mendesak kita atau memancing kita sehingga meninggalkan iman atau murtad. Kalau demikian, lalu bagaimana mungkin orang percaya yang sejati bisa meninggalkan iman atau murtad? Keempat, seorang pun tidak dapat berebut mereka dari tangan Bapa. Seakan-akan tangannya sendiri masih kurang kuat untuk menjaga orang percaya. Dia menambahkan bahwa tangan Bapa juga menjaga, sehingga tidak ada yang bisa merebut dari tangan Bapa. Jadi dua tangan yang maha kuasa menggenggam orang-orang percaya
sehingga tidak mungkin ada yang bisa merebut orang percaya. Ini luar biasa jaminannya. Maka domba Tuhan dijaga, diberi keamanan, diberi jaminan, pasti diselamatkan. Bagaimana kalau murtad? Tidak. Domba sejati tidak akan murtad. Yang murtad pasti bukan domba sejati. Yohanes 8:31. Jikalau kamu tetap dalam firman, kamu benar murid. Kalau kamu benar murid, kamu tetap dalam firman. Kalau kamu tetap dalam firman, kamu benar murid. Kalau sampai kamu tidak tetap dalam firman atau murtad, kamu tidak benar murid. Maka yang tidak tetap firman, yang murtad itu pasti bukan benar-benar murid. Nah, kalau begitu saudara, di sini kita diberitahukan kita aman. Domba Tuhan aman. Kita pasti selamat. Bagaimana kalau kita tidak setia? Domba Tuhan pasti setia. Kenapa bisa setia? Karena kita sanggup setia? Tidak. Tuhan yang bikin dombanya setia. Bagaimana kalau saya jauh dari Tuhan? Tidak. Karena Tuhan akan membuat kamu dekat Dia. Perhatikan dua ayat ini. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka. Bahwa aku tidak akan membelakangi mereka. Melainkan akan berbuat baik pada mereka. Aku akan menaruh takutku ke dalam hati mereka. Supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Tuhan akan berikan hati supaya kita tidak menjauh. 1 Korintus 1:8-9. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat pada hari kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya. Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saya tanya, saudara rasa aman dalam Tuhan? Aman dalam Tuhan? Soal bahagia, yang sudah di surga lebih bahagia dari kita. Tapi soal aman, mereka yang sudah di surga aman, kita di bumi juga aman. Yang di surga tidak lebih aman daripada kita. Karena penjagaan Tuhan. Mereka lebih bahagia, tapi tidak lebih aman. Ini kata-kata dari Loren Bednar. Bednar bilang, orang-orang kudus di surga lebih bahagia, tapi tidak lebih aman daripada orang percaya yang sejati di sini, di dunia ini. Bukan berarti di sana tidak aman, tapi kita di sini sama amannya dengan mereka di sana, walaupun mereka masih lebih berbahagia. Saudara, itulah yang dilakukan Tuhan Sang Gembala bagi kita. Dari semua yang dilakukan Gembala, kita bisa sadar bahwa Tuhan itu Gembala dan Dia memelihara jiwa kita. 1 Petrus 2:25, Gembala pemelihara jiwamu.